Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga mboten kendhat tansah kula dherekaken ngujukaken ras puji dalah syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala ing saestu tasih paring rahmat hidayah sarta inayahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Katitik wonten wedal enjang menika kula panjenengan sedaya tasih kepareng kempal manunggil wonten ing Masjid Al Furqon menika saperlu sareng-sareng tolabul ilmi nderek pengaosan. Sholawat sarta salam boten kesupen tansah kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng garwa putra para sahabat lan pendherekipun kalebet kula panjenengan sedaya ing tansah nyadang syafaatipun ing samangke wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Ustadz Bagus Sutrisno SPD. Sugeng rawuh Bapak. Nggih. Ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun para pepundhen sepuh, bini sepuh, para bapak, dalasan para ibu, para adik-adik kadang muda tresna ingkang kawula hormati ugi. Murid cekak-cekipun wedal sumangga pengaosan wonten wedal enjang menika tumunten kawiwitan namung saderengipun kepareng sawetawis kawula ngaturaken menggah atur sapala. Ing sepisan mboten kesupen sinaos randhat ngaturaken sugeng pambagya wilujeng awit saking rawuh panjenengan sedaya. Kaping kalihipun ing pilih saking sedaya panitia pengurus Masjid Al Furqon anggenipun ananggapi lan caos utawi paring papan palenggahan kirang nuju prana dumateng sedaya para jamaah kakung miwah putri saestu ing mriki saking sedaya pengurus namung nyuwun lumpunturing sih samudra ing pangaksami. Salajengipun rene wedal sampun tungkap titilaksana sumangga pengaosan wonten wedal enjang menika tumutan kawiwitan kita awali kita bikak sesarengan kanthi lafal basmalah kanthi kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi menika wekdal dalah sasana sabda kawula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Ustadz Bagus Sutrisno SPD. Kanthi menika wekdal kawula aturaken sak cekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil haqqul mubin. Alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulika habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Monggo dipun syukuri bilih kita ingkang rawuh menika rencananipun diijabahi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Monggo sareng-sareng kita maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng kita bersalawat lan salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sampun mungkin ndak nangis jenengan. Ingkang kula takzimi para alim ulama, kang kula arep-arep doa keberkahipun, kang kula takzimi para ini sepuh, aji sepuh, sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Dukuh, Ketua RT. Saat ini Ketua RT lagi senang-senangnya karena sudah ada keputusan RPABKL 2023. Jenenge RT niku pasti menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Jadi nek RT kedah nombok, nek mboten nombok mboten RT. Leres mboten, Bu? Nggih. Jadi mudah-mudahan kita doakan semua RT yang ada di Dukuh pundi niki Kalipucang diberikan keberkahan kesehatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Bapak Ketua Takmir Al-Furqan, yang saya muliakan pimpinan ranting Muhammadiyah, bil khusus pada beliau Bapak Haji Muhidayat, leres nggih? Haji Muhidayat. Kang kula hormati, kula sayangi Ibu Bapak hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan apa pengajian? Pengawasan. Nek pengawasan niku berarti kula ngedumi kaos. Gitu. Nek pengajian kula ngedumi aji-aji. Aji-aji ini napa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita yang ada di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, kekuatan dan kebahagiaan. Allahumma amin. Matur nuwun kagem Bapak pembawa acara. Nyun sewu nderek tepang kawula Bagus Tri Sutrisno.
lenggah wonten jalan Godean KM 2,8 Kilen Mirota Kampus Godean Sumberan Kasihan Bantul Ngayuk Yogyakarta Hardiningrat Indonesia Asia Tenggara Dunia. Jadi nek panjenengan lewat jalan Godean monggo kula aturi pinarak. Mengke kula oleh-olehi mesin gerinda. Mesin gerinda. Nggih, amargi setri kula niku bakul mesin. Bakul mesin kalih murbaut. Kula rencangipun Bapak Sarjono. Nggih, Bapak Sarjono. Nggih, monggo nanti kalau lewat jalan Godean monggo kula aturi pinarak. Kula pejabat niku pemuda Jawa Batak. Bapak kula Jawa Banyumas, ibu kula Batak Medan. Jadi nek horas bah habis beras makan gabah nang niku kula. Gitu. Jadi mengke nggih nyun sewu bahasane dicampur-campur mawon. Mboten napa-napa nggih? Nggih. Ngantos jam pinten? Jam 7 nggih. Jam 8. Kesele ngerekam Bapak ini. Baik, kita awali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampun tahu ngendika wonten hadis riwayatipun Imam Hakim rahimahullahu taala. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa an mu'min qurbatam min qurabid dunya nafassallahu anhu qurbatam min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang nafasa niku nek cara Jawane ngei ambekan. Barang siapa yang memberi nafas kemudahan an mukmin dari seorang mukmin kurbatan min kurobit dunia, mengambil satu kesulitan dari urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, maka Allah akan berikan kepadanya satu kemudahan nanti di hari kiamat. Gitu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa may yassara ala mu'sir yassarallahu lahu fit dunya wal akhirah. Wa may yassar, barang siapa yang memberikan kemudahan dalam urusan hutang piutang, yassarallahu lahu fit dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Dados nek panjenengan ngutangi tetangga, monggo dipun ikhlaske. Nek namung 100.000 kali 100.000. Gitu. Nek punjul nggih ditagih. Berapa batas maksimal menagih hutang? Ping 3. Ya. Wajib kita menagih hutang. Kenapa? Nafsul mu'min mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, ruh seorang mukmin akan gentayangan amargi hutang hatta yuqda anhu, sampai dia melunasi. Jadi panjenengan ketemu pocong, nah niku berarti nggak ada hutang. Gitu. Harus dilunasi. Kita wajib menagih hutang. Menagih hutang itu bukan karena kebencian, justru karena apa? Karena kasih sayang. Batas maksimalnya ping 3. Kalau sudah lebih dari 3 kali ya sudah diikhlaskan, atau nanti menjadi menjadi amal solih panjenengan wonten akhirat. Ya, gitu ya. Jadi orang nek hutang ada niat mengembalikan, maka Allah akan membantunya. Justru sebaliknya,
Kalau dia hutang tidak ada niat mengembalikan, maka Allah akan mengambil hartanya secara paksa. Na'udzubillah. Jenengan gak ada hutang buatan Bu? Gak ada. Wonten pundi? Sampun wisuda dereng? Dereng. Tesih sekolah berarti. Masya Allah. S1 napa S3? S3. Napa mulai pas Covid niku kathah sing sarjana napa? Sarjana perbankan gitu. Kathah sing LC. LC niku napa Ustaz? Lulusan Covid. Wonten sing BSC. BSC niku napa? Belum sempat Covid. Nggih, jadi memang waktu di musim-musim Covid itu banyak yang jatuh. Makanya tidak boleh sombong. Ketika Allah berikan kita harta, bersyukurlah. Tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, berbesar hati. Ketika jatuh akan terlalu sakit di hati dan tidak ada satu orang pun yang berkenan menolong kita. Nggih napa nggih? Napa mulai nek medit niku, medit pelit bukil nauzubillah. Ya. Orang pelit paling benci dengan orang pelit. Leres mboten? Leres. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu, baik itu di masjid, di rumah, arisan, ataupun wiridan, maka Allah akan permudah nanti perjalanannya menuju surga. Allahumma amin. Apa janji Allah kepada orang yang hadir di majelis ilmu, terlebih di masjid? Ya, janji Allah, wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah. Rumah Allah napa mawon? Masjid, musola, terus langgar, surau. Ya. Kemudian summa yatsluna kitaballah, lalu mereka mempelajari kitab Allah, ngaji, ngaos. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, ikut menyimak, ikut mendengar. Ada yang saking khusyuknya dia mendengar sampai tertidur. Ya, ada khusyuk. Penunduk begitu bangun loh sudah bubar, sudah selesai. Seneknya hilang. Oh kok seneknya hilang? Ya. Dereng disukani. Nggih. Kula nggih dereng niki. Kemudian wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama Allah turunkan kepadanya sakinah. Nek panjenengan jagung niku wonten doa, semoga sakinah, mawadah, warahmah. Disingkat dados samaro. Sakniki zamane singkat-singkat kok. Nggih to? Zamane singkat-singkat. Samaro, sakinah, mawadah, warahmah. Miroksaba. Miroksaba napa? Minta rokok sebatang. Ya, disingkat-singkat. Ya, bahkan kadang sholatnya disingkat-singkat. Sholatnya di jamak qashar. Maghrib tok atau subuh tok. Liane di jamak qashar ya. Na'udzubillah. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan di dalam hatinya dan keluarga yang ada di rumah. Keluarga niku mulai dari anak, cucu, cicit, canggah, buyut. Ya. Sampai nanti ada trah tumrah, ada 18. Dalam bahasa Jawa niku wonten 18 keturunan. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wahufiyat alaihimur rahmah, akan Allah berikan rahmat, Allah turunkan rahmat. Jadi di sela-sela kita niki wonten malaikat, namanya malaikat rahmat. Apa tugasnya? Dua.
Pertama, mendoakan supaya orang yang hadir di majelis ini diberikan ampunan. Allahumma amin. Yang kedua, mengaminkan doa-doa yang ada di dalamnya. Makanya setiap kali ada majelis ilmu selalu diakhiri dengan doa. Karena diaminkan oleh para malaikat rahmat. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat malaikat. Kapan kita bisa melihat malaikat? Nanti menjelang sakaratul maut. Pengen lihat malaikat? Monggo kita doakan sarang-sarang. Boten nggih, dereng Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga, wa khaffat alaihimur rahmah, wa khaffat alaihimul malaikat. Dikelilingi mereka oleh malaikat. Jadi majelis ilmu, ngaji itu pahalanya luar biasa. Makanya setan ndak rela mau berangkat ngaji, ngopo ngaji, delok YouTube wae gitu ya. Saiki kan wis zamane YouTubean, delok Syekh mawon, Syekh nopo? Syekh Facebook. Delok kiai mawon, kiai nopo? Kiai YouTube. Ya. Boleh kita nonton YouTube, boleh kita lihat Facebook, tapi tidak ada pahala menghadiri majelis ilmunya. Kalau hadir di sini, insya Allah pahalanya tidak bisa digantikan dengan pahala apapun. Luar biasa. Bahkan kata Nabi, ya, barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, maka Allah catat dia sebagai seorang yang hadir di medan perang, medan pertempuran. Luar biasa. Itu yang harus kita syukuri. Saat ini bulan apa, Bu? Desember nggih. Desember napa November? Genen jenengan Desember napa November nih? Desember ya. Sami nggih kula. Ten godian nggih Desember. Menjelang akhir tahun Masehi, umat Islam itu punya kalender sendiri, namanya kalender Hijrah utawi kalender Hijriyah. Gitu. Nah, kalender Masehi sebentar lagi akan kita tinggalkan. Sebagai seorang muslim, maka wajib kita untuk bermuhasabah. Napa bermuhasabah, Bu? Mawas diri, Masya Allah. Napa meleh? Mengoreksi diri. Nek coro jawane introspeksi diri. Jadi sebelum kita mengatai orang lain, bercermin dulu. Seperti apa diri kita. Muhasabah. Apa yang sudah kita kerjakan selama setahun ini? Apakah yang kita kerjakan setahun ini mendapatkan ridho ilahi atau justru mendapatkan murka ilahi Rabbi? Apakah yang kita kerjakan selama ini sudah mendulang pahala kebaikan atau justru mendulang dosa-dosa yang menyakitkan? Apakah yang kita kerjakan selama ini sudah mendapatkan kasih sayang Allah? Ya, semisal kula guru, nyun sewu kula mucal wonten sekolah Surakarta, SD Islam Internasional Surakarta. Apakah seorang guru itu sudah mendidik anak didiknya sesuai dengan kehendak Allah? Muhasabah. Saya pengusaha Ustadz misal, nyun sewu. Apakah usahanya semakin mendekatkan diri kepada Allah atau justru sebaliknya? Apakah dengan harta yang Allah titipkan kepadanya menambah ketaatannya kepada Allah atau justru sebaliknya? Ini kita muhasabah. Ya, ada pengusaha saking sibuknya tidak sempat sholat. Dulu sebelum jadi pengusaha dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba harta yang melimpah, supaya hamba bisa bersedekah, bisa berwukuf di padang Arafah, bisa haji ke Makkah dan Madinah. Dikasih sama Allah harta. Kasih Allah harta, dikasih Allah istri yang cantik kembang desa. Rebutan, anaknya Pak Kepala Dukuh. Kepala Dukuh delalah nggak ada tanah kata, wonten jalan Godean. Diberi sama Allah, melimpah hartanya, lupa sholatnya.
salate namung dina Jumat. Saniki wonten lirik niku. Ngaku muslim ning ora tau salat. Salate namung ing dina Jumat. Uripe mung nguyak dunia. Ora kecekel malah kepingkel. Rasul saja yang sudah maksum dari neraka tetap mendirikan sholat. Ini hari Jumat, Jumatnya sholat Jumat teriwe gawe. Jumat teriwe gawe niku napa Ustad? Teko keri dewe, mulih gasik dewe. Ngono ya sik nggawa bungkusan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Keluar. Sendalnya dijoli. Pas mangkat nggawa sendal swalo, mulih nggawa sendal bata. Nauzubillah. Enggak boleh. Ya. Salat itu hukumnya wajib. Pekerjaan yang Allah berikan kepada kita adalah selingan menunggu dua. Pertama, menunggu datangnya waktu azan. Kedua, datangnya kematian. Jangan dibalik. Salat menjadi selingan, tidak boleh. Nanti yang dipertanggungjawabkan apa kalau kita tidak salat? Emangnya kita punya orang dalam di akhirat sana? Tidak punya toh? Tidak punya. Nek panjenengan gak ada tiang jero nggih monggo. Ya, selamat jenengan. Tapi tidak ada orang dalam di akhirat. Dan tidak ada tengah-tengah. Adanya namung surga kalih neraka. Mboten enten tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah mohon Ustaz, tidak ada. Ya. Jadi dua pilihan, kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi pertama kita wajib bermuhasabah, introspeksi diri. Introspeksi, dari mana harta yang didapatkan selama ini yang kita berikan kepada anak istri? Sudah halalkah cara mendapatkannya? Sudah benarkah cara membelanjakannya? Itu introspeksi. Jangan sampai kita pulang ke rumah membawa harta yang subhat. Apalagi harta haram. Anak kalau sudah diberikan harta haram, maka kata Allah, nasiyatin kadzibatin khadi'ah, akan menjadi pendusta, akan menjadi seorang yang suka melawan kedua orang tua disebabkan harta haram yang diberikan orang tuanya. Na'udzubillah. Doa tidak akan diterima. Ada satu golongan manusia yang tidak digoda oleh setan. Ada. Dineng kemauan oleh setan. Dijarno nek coro Jawa. Siapa niku? Orang yang suka makan haram. Tidak diterima sholatnya, tidak diterima doanya, dan tidak digoda oleh setan. Tidak tertarik setan. Tidak tertarik. Alah kowe mangani haram ngopo gitu ya. Jadi setan itu kan banyak. Ada setan yang levelnya sarjana. Ada setan yang levelnya lulusan TK, ada. Setan-setan lulusan TK niku setan non-job. Yang biasa berada di pohon-pohon atau rumah-rumah tua, itu setan non-job. Ya, setan-setan yang sudah level-level sarjana niku menggoda orang supaya tidak sholat, menggoda orang supaya cerai dengan istrinya. Na'udzubillah. Ya, itu pertama, muhasabah. Yang kedua, yang wajib kita kerjakan adalah bersyukur. Napa Bu? Syukur. Lawan kata syukur napa? Kufur nikmat. Nek cara Jawane napa? Sambat. Nggih, jenengan tahu sambat mboten? Sering Ustaz. Ya. Jadi sambat niku lawan kata dari syukur nikmat. Ya, bersyukur. Nabi itu seorang hamba yang paling sempurna ketakwaannya
dan paling besar syukurnya. Ketika malam, jadi kamar Nabi niku kecil Bu, namung 2 kali pinten nggih? Kecil, 2 kali 1,5. Ya, ketika bergerak beliau itu kesenggol kakinya Siti Aisyah yang bergelar Humairah. Napa Humairah? Kemerah-merahan. Nek kita Baidah. Baidah niku hitaman nggih. Ya. Saudah nun sewu saudah. Kesenggol kakinya. Akhirnya Aisyah pun terjaga dari tidur lelapnya. Begitu beliau lihat ternyata Nabi sedang rukuk di tengah malam. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma firli atau subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azim. Bangunlah Aisyah. Nabi itu nek salate malam lama banget. Ya. Lama, berdirinya lama. Yang beliau baca itu rakaat pertama surah Al-Baqarah. Ya. Kula nggih Al-Baqarah Ustaz. Napa nggih namung alif lam mim tok. Alif lam mim Allahu Akbar. Ya. Nabi rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, rakaat kedua An-Nisa dan seterusnya. Begitu salam, Aisyah tadi nangis. Ya Rasul, kenapa engkau lakukan hal yang demikian? Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak akan dibuka pintu surga sebelum diketok oleh baginda. Dakwakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, istriku, afalah. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholat malam itu bukti syukur kita kepada Allah. Sampai bengkak kakinya Bu, pecah-pecah. Nah, kita sebelum sholat sampun bengkak duluan. Asam uratnya kambuh, gitu. Kolesterolnya kambuh. Sebelum sholat sudah bengkak duluan. Jadi kalau malam hari kita sulit untuk sholat tahajud, berarti ada dosa yang belum diampunkan. Ada seorang ulama namanya Sufyan As-Sauri, seorang ulama besar dari kalangan hadis. Beliau pernah tidak sholat malam, tidak terbangun selama 5 bulan berturut-turut. 5 bulan disebabkan satu dosa yang beliau kerjakan. Kita sudah berapa lama tidak tahajud Bu? 2 napa? 2 windu napa 2 dasawarsa. Ya, gara-gara satu dosa tok yang beliau kerjakan 5 bulan tidak terbangun. Itu Sufyan As-Sauri, ulama besar, ulama hadis yang sekelas dengan Imam Malik. Apalagi kita, ya, yang tidak punya peran serta apa-apa. Jadi itu bersyukur. Apa tanda dan sifat orang yang bersyukur? Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. 1. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. 2. Walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. 3. Walladina yaquluna rabbana asrif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama. 4. Ya, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Gangsal. Ya. Walam yaqtulunna an-nasa allati harramallahu illa bil haqq. 6. Wala yaznun.
Pinten? Pitu. Yang ke-8 sekarang. Illa man taba. 8. Wa amana. Pinten? Songo. Wa amila amalan salihah. Pinten? Sedoso. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pinten Bu? 11. Tanda dan sifat orang bersyukur ada di Quran surah Al-Furqan ayat 3 ngantos 7 doso sekawan. 63 sampai 74. Itu tandanya. Pertama kata Allah, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Seorang hamba yang kalau berjalan di atas bumi hauna, rendah hati, tawadhu, rendah hati kepada manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten petantang petenteng ngoten iki. Nen dilek kono kae lah. Nen di meneh. Tapi berjalan dan tidak melihat ke bawah, nek melihat ke bawah bahaya. Yo natap sapi. Tapi melihat ke depan dengan rendah hati. Jalan dari rumah ke masjid itu dihitung pahala. Perbanyak tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sudah azan, ya, waktu zuhur, sholat qobliyah zuhur. Waktu subuh, sholat qobliyah subuh. Ada yang di sini dari subuh tadi? Wonten Pak? Dari subuh? Ada? Panitia? Kalih seksi konsumsi. Ya. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat, ya, man sholat subuhi fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Hadis lain riwayat Muslim menyebutkan fil masjid. Barang siapa yang sholat subuh di masjid. Ya, summa shalla rakaataini, summa yatsluna kitab Allah. Kemudian mereka mempelajari kitab Allah. Ya. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tapi jangan begitu terbit langsung sholat, tidak boleh. Kenapa? Karena itu 2 tanduk setan. Tunggu kurang lebih 15 menit. Ya, disebut sholat sunnah syuruk. Waktu terbitnya namanya isyraq, waktu sholatnya namanya syuruk. Summa shalla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah syuruk. Maka akan mendapatkan pahala faka'annamal umrah tamatan. Akan dapat pahala umrah sempurna. Dilanjut lagi dengan majelis ilmu, luar biasa pahalanya. Sudah bisa direkap untuk 1 minggu. Tapi bukan berarti seminggu ke depan jenengan tidak sholat loh Pak. Tidak boleh, pahala sunnah. Ya, jadi yang pertama kata Allah dalam Al-Quran adalah berjalan dengan rendah hati. Ustadz, saya kadang kepalanya agak berat. Kenapa? Kalung saya 0,5 kilogram Ustadz. Jadi jalannya segini. Ya, ada ibu-ibu itu gelangnya itu dari apa nih? Nakip pergelangan tangan sampai siku ada. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kerincing ada. Ada betul Bu? Ada. Hati-hati Bu panjenengan. Ya, hati-hati. Napa meleh? Oh, gelang karet. Ya, hati-hati. Ya, sekarang ini sudah diincar. Ya, sekarang tuh anak-anak muda itu senang sama emak-emak. Kemarin ada usia 17 tahun nikah dengan ibu-ibu usia 71 tahun ada. Ya, jadi sekarang itu sudah kebalik dunianya. Ya, mendekati akhir zaman. Ya, ngincar hartane bener Ibu Ya, ngincar ngenteni matine.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada khatabahumul jahil, kalau ada orang jahil yang mengatainya, menjelek-jelekkannya, maka qalu salama, dia mengucapkan salam. Nabi dulu pernah diejek mboten? Sering. Apakah Nabi marah? Mboten. Tapi untuk urusan agama Nabi marah. Ya. Nabi pernah dilempar dengan batu kerikil sampai pecah mata kakinya. Nabi marah? Nehi. Nabi pernah dilempar nun sewu teletong onta. Nabi marah? Tidak. Tapi ketika Nabi pernah ruku, nun sewu ya Bu. Nabi ruku, dikalungkan jeroan onta di lehernya oleh Abu Lahab. Nabi marah mboten? Marah. Karena mengganggu sholat. Untuk urusan agama Nabi marah. Untuk urusan pribadi Nabi cukup mengucapkan salam. Tuwe, pendek, pesek. Marah mboten? Tenane. Cukup mengucapkan salam. Jenengan sugih, bagus, jenengan marah mboten? Senang, ya. Jadi kalau ada orang mengolok-olok kita, selama tidak urusan agama, cukup mengucapkan salam. Berat Ustadz, latihan. Ya, latihan. Awalnya berat. Karena sejatinya orang-orang yang menjelekkan kita, justru dia sedang iri dengan kita. Kalau ada orang yang menggibahi kita, justru dia sedang menumpuk pahala untuk kita. Waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, tidak menggibahinya, satarallahu fid dunya wal akhirah, akan Allah tutup aibnya, kejelekannya di dunia kini dan di akhirat nanti. Luar biasa. Jadi kalau ada orang menggibahi, biarkan. Dan hati-hati berteman dengan orang yang suka ngerasani. Suwe-suwe jenengan dirasani. Materi ini habis loh, materi ini entek ya jenengan. Jadi sasaran ngerasanan. Ngerasanan ki apa? Dirasani Pak jenengan, Bu. Ya hati-hati. Jadi ini ada sudah emak-emak nek wis ngomong sampean ngerti ora wis tinggal ke. Kuwi ciri-ciri dari majelis rasan-rasan. Tinggalkan. Itu berpahala meninggalkan. Sik ya, aku tak nglayani bojoku sik meh mangkat kerja. Sik aku tak masake putuku meh sekolah. Ya, gitu Bu. Siap mboten? Siap. Saiki bapak-bapak ya seneng rasani. Nah, nggih napa nggih, Pak? Riyen kan ibu-ibu, saniki bapak-bapak. Kowe lho bojoku ABP mambu, angger tangi mambu jan gitu ya. Nauzubillah, enggak boleh. Tutup aibnya. Ya. Jadi yang kedua, kalau kita diperolok orang lain, maka cukup mengucapkan salam. Ya. Atau di dada, salam. Nah, 2 jari. Salam 3 jari. Salam 4 jari. Salam 5 jari. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda dan sifat orang bersyukur. Ya. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang yabit niku Bu, sakniki wonten istilah mabit. Mabit napa Pak? Malam, bina, iman dan takwa. Sakniki cah-cah 6 niku wonten acara mabit. Ya, itu berasal dari bahasa Al-Qur'an. Namanya yabitu. Yabit napa? Tengah malam, dimulai pukul 12 ngantos azan subuh. Itu yabit, tengah malam. Sepertiga di akhir malam. Nabi senang sholat tahajud di waktu itu. Jadi nek jamnya jam 12, mulai jam 12 atau jam setengah 1 silakan. Ya. Sujjada wa qiyama, orang yang di tengah malam sujjadan apa? Sujud wa qiyama dan
berdiri artinya mendirikan salat. Salat tahajud napa qiyamul lail? Tahajud napa qiyamul lail, Pak? Sami mawon. Nggih napa nggih? Nggih. Kalau qiyamul lail salatnya setelah isya tanpa tidur. Wajib mboten tidur? Mboten, karena hukum salat qiyamul lail sunnah. Kenapa harus tidur? Supaya tidak ngantuk. Sewu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif lam ra. Allahu Akbar. Kenapa? Tidak tidur, ngantuk. Makanya ada istilah tahajud, wa minal lail fatahajjat bihi. Dari sepertiga malam maka bertahajudlah. Disunnahkan kita bobok rumien supaya kuat berdirinya. Ya, salat malam. Yang lama apa? Salat malam berdiri. Kalau salat duha yang lama sujudnya. Ya, Nabi itu kalau salat malam lama dan bacaannya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dijaharkan. Kalau disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai amin. Inna a'tainakal kausar. Ibu ngira meh mboco Anisa jebule ya Al-Kausar. Ya. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk. Kalau sujud di waktu duha, Nabi doa. Waktu sujud adalah waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Ya, aqrabun nas inda rabbihim fis sajidin. Sedekat-dekatnya manusia dengan Tuhannya adalah di waktu sujud. Apa doa Nabi ketika sholat duha? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi waktu kami dulu belajar hadis di Yaman selama 2 tahun, itu guru kami, syekhnya, cara Jawa niki ya kiai, itu sujud waktu duha panjang. Apa yang beliau minta itu? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa. Kalau waktu tahajud yang lama berdirinya, waktu duha yang lama sujud. Ya, gitu nggih, Bu? Nanti bisa dipraktekkan. Jadi ciri orang yang bersyukur yang 3 adalah mendirikan sholat sunnah tahajud. Bagaimana sholat sunnah tahajud yang baik? Sedikit namun ajek. Ada orang sholat tahajud 2 rakaat sehari ditutup witir, boleh silahkan. Ada yang 4 rakaat ditutup witir 1 rakaat, boleh silahkan. Yang penting ajek. Itu Allah lebih senang. Ahabbal a'mal, amalan yang paling Allah cintai adalah sedikit namun ajek. Ada yang sholat tahajudnya 8 rakaat ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Ning setahun sekali. Ya, atau ketika anaknya mau bayar SPP. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ngenjang niku anak kula sekawan meh bayar SPP. Ya, ada yang sebulan sekali. Ya, sebulan sekali itu meh bayaran tahajud. Ya, tewas pun dilunasi Gusti Allah, lali lewat. Ya, ada yang seperti itu banyak. Ya. Yang keempat, ciri orang yang bersyukur, walladzina ma'allah walladzina yad'una ma'allah
ilahan akhar. Yang keempat, orang yang tidak mempersekutukan Allah ilahan akhar dengan yang lain. Pesugihan. Kula nggih gadah pesugihan. Pesugihan kula napa? Salat duha. Mboten sah adoh-adoh teng Kawi niku. Gunung Kawi tebih, Pak. Sakniki bensin nggih larang nggih. Teng griya mawon pun cekap. Salat duha minimal 4 rakaat. Ya, Nabi ngendika wonten hadis qudsi. Ya bani Adam la ta'jiz min 4 rakaat. Wahai anak cucu Adam, jangan engkau tinggalkan salat duha pinten rakaat? Sekawan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa kelebihan yang Allah berikan? Allah akan berikan kecukupan. Kecukupan apa? 1, rizkinya dicukupi dari pagi sampai sore. 2, hatinya dicukupin dari pagi sampai sore. 3, amaliyahnya dicukupin dari pagi sampai sore. Apa maksud amaliyah dicukupin dari pagi sampai sore? Jenengan biasa maos Quran sehari 1 juz. Gitu, Bu. 1 juz apa 1 ayat? Nek maca WA niku tenanan sampai ngene. Tapi nek maca Quran wis tobat. Ya, 1 ayat, Bos. Ya, karena 1 hurufnya diganjar berapa pahala? 10. Alif lam mim berapa huruf? 3. Alif 10, lam 10, mim 10. Dapat pahala pinten? 3 dosa. Ya. Jadi baca Qur'annya enggak sempat karena jagong. Atau mungkin jadi tim seksi sibuk. Ya, sebelum berangkat sholat duha dulu 4 rakaat. Nanti Allah cukupkan pahalanya. Ya, dengan catatan selama ini panjenengan sudah membiasakan. Gitu nggih? Ya, jadi jangan cari kekuatan selain kekuatan Allah. Ya, enggak ada kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan Allah. Ya, semua itu bakalan sirna. Ketika kita takbiratul ihram, apa yang kita baca? Allahu Akbar. Artinya apa, Bu? Allah Maha Besar. Apa maknanya? Selain Allah, semuanya adalah kecil. Urusan hutang kecil. Tenan. Urusan dunia kecil. Urusan masalah keluarga kecil. Ketika kita adukan kepada yang maha ageng, yang maha besar. Jadi yang pinten mau, Bu? 4 sekawan. Yang kelima, wala yaqtulunnan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh manusia. Baik itu membunuh fisiknya ataupun membunuh karakter, jangan. Ya, sekarang itu banyak terjadi pembunuhan di sana sini, ngerti-ngerti begal, ngerti-ngerti pembunuhan, ngerti-ngerti perampokan, mati. Jangan. Apalagi membunuh karakter manusia. Ya, bunuh karakter manusia contohnya Bu? Membuli, ya, membuli. Anak-anak kita sekarang senang dibuli. Sampaikan kepada anak-anak jangan suka membuli karena itu dosa besar. Ya. Yang ke-6, wala yaznun, jangan berzina. Ya. Zina niku nek cara Jawane nggih kawin. Ya. Nek cara Jawane LKMD. LKMD napa? Lamar keri meteng dhisik gitu. Nauzubillah. Ya, jangan. Apalagi sekarang banyak kita lihat perilaku menyimpang. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Nek disingkat LGBT, nauzubillah. Bahaya itu. Jadi kalau itu terjadi di sekitar kita, azab Allah mengincar. Azab Allah mengincar. Zina itu akan menghitamkan wajah. Kenapa? Dikutip nih. Dikutip napa diganti air kelapa.
Oh dikutip. Zina itu akan menghitamkan wajah, membuat gelap pelakunya, dan akan merusak hatinya, serta merusak keturunannya. Anak dari hasil nun sewu, perzinahan, itu tidak mendapatkan warisan. Kasihan, meskipun anak yang dilahirkan adalah fitrah, suci, tidak ada istilah anak haram dalam Islam, tapi dia terhalang mendapatkan apa? Warisan. Karena apa? Keturunannya rusak. Ya, ajarkan kepada anak kita supaya jangan melakukan pergaulan bebas. Ajarin dia sholat. Nduk, nek kowe buka jilbab sing nompo dosa ki bapakmu. Ya, seorang gadis yang membuka auratnya itu dosanya ngalir ke bapaknya, kecuali kalau bapaknya sudah mengingatkan. Bapaknya terlepas dari apa? Dari dosa. Wala yaznun. Sakniki pinten, Bu? Pitu napa 8? Pitu ya? Pitu. Yang ke-8 saiki. Walladzina taba, dan orang-orang yang taubat. Ada istighfar, ada taubat. Nabi sehari beristighfar 100 kali. Napa nggih Ustaz? Nggih. Buktinya napa? Hadis riwayat Muslim. Wallahi, demi Allah, ngendika Nabi. Nabi ngendika, wallahi, demi Allah. Ya. La astaghfirullah fil yaum. Saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat fil yaum, sehari sebanyak sab'una marrah, 70 dosa kali. Dalam hadis sebutkan mi'ata marrah, 100 kali. Selevel Nabi loh, istighfarnya 100 kali, taubatnya 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar itu untuk dosa yang telah lalu, taubat itu dosa yang akan datang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu istighfar yang benar. Istighfar model tsunami wonten, Bu? Astaghfirullah, ada. Ya, hamdalah. Hamdalah, alhamdulillah. Jadi itu namanya hamdalah versi tsunami. Ya. Istighfar versi tsunami. Istighfar yang benar. Astaghfirullahaladzim. Duh Gusti, dieling-eling dosanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar itu bisa diwakilkan. Allahumma gfir lil muslimin, boleh diwakilkan. Tapi taubat tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kita, ya Allah aku mentaubatkan bapakku, tidak bisa. Ya Allah, aku mohon ampun untuk bapakku, boleh, silahkan. Ya, jadi walladzina taba wa amana, yang ke-9 sekarang. 8 apa 9 nih, Ibu? 9. Wa amana, beriman kepada Allah. Wa amila amalan sholihan, mengerjakan amal sholih. Ustaz, kula niki mboten saged rawuh pengaosan. Lah ngopo? Asam urat kula kambuh. Pripun Ustaz? Yo anu mawon, urunan mawon nggih tumbas snack. Amal soleh. Ustaz, saya belum bisa puasa Senin Kemis Ustaz. Kenapa? Asam lambung kula kambuh. Caranya bagaimana? Belikan takjil bukaan puasa, kasih ke orang yang berbuka puasa. Di Masjid Al-Furqon, nun sewu, ada istilah, ada program buka Senin Kemis bersama. Silahkan, nanti dibuka programnya. Ya, urunan, itu namanya amal solih. Membantu orang yang kesusahan, amal solih. Salat kita, puasa kita, haji kita itu untuk kita. Sedekah kita, zakat kita itu menyenangkan Allah. Jadi lakukanlah amalan yang banyak menyenangkan Gusti Allah. Jangan hanya menyenangkan sendiri. Ya,
Ada sholat, pulang sholat, delok wong nongkrong niku kayak mlebu neraka. Jangan, belum tentu. Barangkali nanti dia diberikan hidayah sama Allah. Ya, ajak baik-baik, yuk sholat yuk. Tumbaske baju koko, tumbaske sarung. Yuk sholat kita kei baju koko, tak kei sarung, tak kei peci, karo motore tak kei sisan. Ya, mangkat Pak Sesok, sedino tok, baru ya hilang. Ya. Jadi itu yang ke-9. Wa amila amalan sholiha. Kemudian wala yashhaduna zura, tidak sumpah palsu. Sebentar lagi masa napa Bu? Kampanye. Hati-hati jenengan. Wonten istilah serangan fajar. Jenengan balas dengan serangan zuhur. Ya, pripun niku Ustaz serangan zuhur, duite ditompo mboten sah dipilih ya. Atau dilebokke Masjid Al-Furqan. Monggo mawon. Jadi serangan fajar, jadi itu kalau panjenengan terima, panjenengan belikan makanan dan sebagainya, itu jadi rezeki yang subhan. Tidak boleh. Ya, karena suap, ya, sogok menyogok. Tidak boleh ya, nembe teko nih. Nembe digodok banyune. Atur sembah nuwun, barakallah. Nah, yang terakhir sakniki, Pak, sakniki. Terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang yang selalu meminta rabbana hab lana, ya ilah kami, hablana, limpahkanlah kepada kami min azwajina. Azwajina apa? Istri, ya, atau pasangan hidup. Azurriyatina, dan keturunan. Turunan itu anak, cucu, cicit, canggah, buyut, ya, sampai kepada terah tumerah, ya kan? Jadi mohon pasangan hidup yang baik, diberikan anak yang soleh dan solihah. Nek ngaji sregep, sinau ya sregep. Duniane kecekel, akhiratnya nggih kecekel. Jadi seimbang. Umat Islam itu wasatiyah, seimbang. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Ada yang orang akhirat tok duya, dunianya diabaikan. Ada yang sebaliknya, dunia tok diuya, akhirat diabaikan. Sehingga dia menjadi budak dunia. Maka ini doa gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah qurrata, penyejuk mata. Saniki penyejuk mata niku wonten 3. Nek bagi ibu-ibu 3. Emas, duit, WA. Gitu, Bu. Nek bapak-bapak penyejuk matane ibu yang solihah yang baik, ya. Allahumma amin. Yang tidak mengenakkan mata sakniki namung setunggal, sertifikat, gitu. Napa surat pegadaian. Jadi mohon kepada Allah supaya kita diberikan keturunan pasangan yang menyejukkan mata, pasangan yang menyejukkan hati. Minumnya sampun dugi niki, berarti acaranya sampun rampung, ya. Itu penutup, ya. Kalau minumannya datang di awal, berarti disuruh panjang. Kalau minumannya datang di akhir, berarti disuruh pulang, ya. Monggo sarang-sarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang kita maos istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Monggo maos salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim 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 ala Muhammad. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatizina wa li asatizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'. Wahai Allah, ilah kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepada kami badan yang sehat, dan jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang mudarat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma rzuqna rizqan kasiran halalan tayyiban mubarakah lil ibadah fi Makkah wal Madinah. Wahai Allah, ilah kami, senantiasa limpahkanlah rizki kepada kami, rizki yang halal, rizki yang thayyibah, yang dengannya kami bisa bersedekah, dengannya kami bisa beribadah, dengannya kami bisa berwukuf di padang Arafah, dan bisa melaksanakan haji ke Makkah dan Madinah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi hajal qaryah. Ya Allah, curahkanlah keselamatan pada kampung ini ya Allah. Curahkan keselamatan kepada warga yang ada di sini ya Allah. Jauhkan dari musibah, baik itu yang datang dari langit maupun yang keluar dari dalam bumi ya Allah. Jauhkanlah Yogyakarta ini dari azab-Mu ya Allah. Jauhkan Yogyakarta ini dari ujian yang sangat berat ya Allah. Berikanlah ketentraman, keamanan dan keselamatan kepada kami, khususnya kepada seluruh warga Indonesia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma afina fi badanina. Sehatkan badan kami ya Allah. Wa afina fi sam'ina. Sehatkan pendengaran kami ya Allah. Wa afina fi basarina. Sehatkan penglihatan kami ya Allah. Wa afina fi qalbina. Sehatkan hati kami ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit, jadikanlah kesabaran untuknya ya Allah. Jika sudah waktunya sembuh, maka sembuhkanlah ya Allah, tanpa ada kekambuhan lagi ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit, sedang sulit hidupnya, maka lapangkanlah dia ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang berhutang, maka bantulah dia untuk melunasinya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Rahman, istajib du'aana ya Rahim, istajib du'aana ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ilah kami, ijabahilah permohonan dan doa-doa kami ya Allah. Karena hanya kepadamu lah tempat kami meminta dan memohon pertolongan. Hanya kepadamu lah kami meminta ampunan ya Allah. Jika Engkau tidak mengijabahi doa-doa kami, kepada siapa lagi kami harus meminta ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu bapak, hadirin wal hadirat, alim ulama, tokoh masyarakat, takmir Masjid Al-Furqan, dan seluruh kru yang bertugas pagi hari ini, saya mohon undur diri. Semoga kita semua diberikan Allah kelapangan rezeki, sehat lahir batin, dijauhkan dari kekurangan, dijauhkan dari kesalahan yang disengaja, dijauhkan dari keluarga yang tidak bahagia. Ilal liqa, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaaturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Tri Bagus Sutrisno SPD ingkang lenggah saking dusun Ngestiarjo. Nggih, kaaturaken sangat agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Salajengipun caos informasi pengaosan utawi pengajian Ahad pagi tanggal 18 Desember 2022 mapan wonten ing Masjid Miftahul Jannah Gedongan. Monggo ing samangke kasuwun anggrawi sesarengan. Salajengipun pengajian malam Senin mangke dalu mapan wonten ing Masjid Kajen Ustadzipun Bapak Ibnu Sutopo makaten. Salajengipun saos informasi infak wonten wedal enjang menika impak panjenengan kempal kalih yuta 108.500 rupiah. Alhamdulillah, mugi-mugi ndadosna amal jariah panjenengan sedaya, mugi manfaat wonten ing Masjid Al-Furqan. Amin. Nggih. Monggo Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pangaosan wonten wedal enjang menika kita pungkasi kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun awit saking rawuhipun lan mbok pilih badhe kundur mugi tansah rahayu ingkang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.